Di video ini gue akan rangkum gimana caranya membangun bisnis ekspor hanya dari modal 4 juta aja. Ini kisah nyata, gue bangun PT Persatuan Komoditas Indonesia, modal awalnya cuma 4 juta, dan sekarang omsetnya bisa miliaran rupiah. Dan di video ini gue akan bocorin strategi, rahasia, dan langkah-langkahnya seperti apa supaya kalian bisa praktekin dan bisa bangun bisnis-bisnis ekspor baru dari Indonesia. Pertama, yaitu bermula dari mimpi yang besar. Nah, maka berawal dari mimpi yang besar, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu eksekusi yang terjadwal. Karena mimpi tanpa ada eksekusi, itu namanya halusinasi. Maka untuk mewujudkan mimpi yang besar, dibutuhkan juga eksekusi, pengorbanan, dan kerja keras yang besar. Kita harus bisa eksekusi terjadwal dan mengeliminasi hal-hal yang nggak perlu, yang menghambat kita untuk mencapai ke tujuan kita, yaitu membangun bisnis ekspor. Maka itu adalah dua fundamental. Jika teman-teman mau membangun bisnis atau membangun apapun itu, pertama harus ada mimpinya dulu. Kalau nggak punya mimpi, ya jangan berharap kita dapat sesuatu yang besar. Dan kedua, eksekusinya. Mimpi besar plus eksekusi sama dengan kesuksesan. Maka jangan pernah takut untuk bermimpi, dan jangan lupa juga untuk eksekusi, dan cari tahu bagaimana cara terbaik mencapai mimpi tersebut. Langkah yang ketiga yaitu modal. Menurut gue, modal itu semua orang bisa dapetin. Nggak punya modal, itu adalah mindset. Ya, kalau kita mindsetnya nggak punya modal terus, ya sampai mati lu nggak bakal punya modal. Nah, modal 4 juta, gue yakin kalian juga bisa ngumpulin itu pelan-pelan. Gue juga ngumpulin modal 4 juta dari ya uang jajan pas kuliah, dari SMA, dari tabungan, hingga dapat modal segitu. Dan buktinya, modal 4 juta sudah bisa cukup untuk membangun bisnis ekspor yang sukses kalau kita tahu caranya. Dan ini caranya, breakdown gue dari modal 4 juta bisa bangun bisnis ekspor. Dan yang pertama adalah gue dapetin untuk mendapatkan ilmunya. Karena kita nggak mungkin bisa bangun bisnis tanpa ada ilmu, pengetahuan gimana caranya membangun bisnis tersebut. Nah, gue bersyukur gue kuliah di hubungan internasional. Jadi gue udah punya fundamental atau dasar-dasar ilmu perdagangan internasional. Ditambah gue sering ikut workshop, seminar, kelas-kelas, dan juga belajar di YouTube, di Udemy, bagaimana cara membangun international business, dan khususnya bisnis ekspor dari Indonesia. Nah, langkah kedua yaitu product knowledge, pengenalan produk. Nah, waktu itu gue menyisihkan mungkin 1 jutaan untuk visit ke supplier, ke banyak pabrik, datangin supplier, mempelajari produk, dan sebagainya, sampai gue bisa menemukan produk yang tepat untuk gue ekspor, yaitu waktu itu kopi dan coklat. Lanjutnya, setelah udah punya product knowledge, setelah udah bisa networking dengan supplier, penting ketiga yaitu marketing. Kita harus bisa membangun website, media sosial yang baik untuk bisa meningkatkan keyakinan dan persepsi perusahaan kita di dunia internasional. Nah, gue cukup banyak investasi, ya 2-3 jutaan untuk membangun website yang bagus di mata internasional. Walaupun kita nih perusahaan baru, perusahaan kecil, tapi di website kita bisa setting persepsi orang yang lihat website kita seolah-olah kita tuh perusahaan yang udah besar. Nah, setelah website jadi dengan desain dan copywriting yang bagus, plus search engine optimization yang baik, supaya website kita itu bisa ditemukan di Google dengan mudah. Nah, modal selanjutnya itu legalitas. Gue waktu itu mulai dari PT Perorangan dan diurus sendiri. Waktu itu modalnya cuma 50.000, NPWP, NIB semua ngurus sendiri sehingga gratis untuk buat legalitasnya. Nah, modal selanjutnya yaitu networking dengan top player di industri tersebut. Waktu itu gue fokus di kopi dan coklat, ya gue coba networking dengan perusahaan-perusahaan besar, gue datengin, lalu juga gue ikut forum-forum komunitas eksportir, ya itu pasti butuh modal untuk kita biaya membership, lalu juga biaya transportasi ke seminar tersebut. Tapi itu benar-benar return on investment-nya bagus banget ya, karena ketika kita udah dapat networking, udah dapat channel, itu nanti akan berdampak sangat besar bagi bisnis kita. Maka buat teman-teman yang masih pemula, networking lah dengan rajin ya, dengan sering. Kita juga di BD Ekspor ada banyak ratusan eksportir dengan lembaga pemerintah juga. Kalian bisa ikut di sana untuk networking, kolaborasi, dan saling kenal satu sama lain. Karena siapa tahu di masa depan ya bisa jadi kerjasama, bisa jadi kolaborasi bareng untuk membangun sesuatu yang besar bagi Indonesia dan dunia. Nah, lalu modal 4 juta itu apakah cukup? Tentu aja enggak ya, karena masih ada banyak perintilan lain seperti operasional, lalu packaging, biaya pameran, dan sebagainya. Waktu itu gue ngakalinnya dengan ikut lomba-lomba bisnis. Lomba ini di Bea Cukai, HIPMI, lalu juga bisnis plan lainnya. Nah, nggak semuanya menang, banyak yang kalah. Tapi gue senang juga ketika kalah. Karena ketika kalah, pertama ya dapat networking ya, sesama peserta lomba, dan juga bisa kenal dengan jurinya. Lalu kedua, kita bisa dapat review bisnis model dan juga produk terhadap bisnis kita. Maka kita bisa terus improvisasi, inovasi dengan lebih baik lagi. Nah, waktu udah di-improve, direvisi, ikut bisnis plan lagi, bisa menang. Nah, kalau menang, dapat modal tambahan untuk bisa membangun bisnis ekspor kita dengan semakin baik. Nah, selanjutnya, strategi untuk sukses menciptakan omset miliaran, yaitu diferensiasi. Kenapa ini penting banget? Karena sebelum kita, udah banyak banget perusahaan ekspor yang terlebih dahulu melakukan hal yang sama. Kalau kita maju nih sebagai eksportir baru, tapi nggak punya pembeda apa-apa, harganya lebih mahal pula,
ya buat apa buyer beli bertransaksi sama kita? Maka ini adalah PR besar untuk para eksportir pemula, yaitu kita harus menciptakan nilai tambah apa, diferensiasi apa yang mau kita berikan ke buyer, sehingga ada alasan buyer untuk bertransaksi dengan perusahaan kita. Nah, waktu itu gue eksportir coklat ya. Apakah udah ada eksportir coklat sebelum gue? Banyak banget. Nah, tapi kenapa akhirnya ada buyer yang mau bertransaksi dengan gue sampai saat ini? Karena perusahaan gue punya nilai tambah. Misalnya gue menyediakan jasa desain packaging gratis, atau customer service puluhan bahasa, sehingga buyer bisa lebih nyaman bertransaksi dengan gue. Maka ini PR besar buat teman-teman yang mau terjun di dunia ekspor dan bisnis apapun, kita harus punya diferensiasi, pembeda, dan nilai tambah. Karena ini adalah penentu apakah bisnis kita bisa bertahan, bisa bersaing, atau enggak. Ya, karena di zaman sekarang ini kompetisinya besar banget. Kita nggak cuma bersaing dengan sesama eksportir Indonesia, tapi juga eksportir di negara-negara tetangga. Maka di video ini gue bisa bilang semua orang bisa jadi eksportir, asalkan mereka mau, punya mimpi yang cukup besar, dan punya keberanian untuk eksekusi dan daya tahan untuk ya bekerja keras dan berjuang membangun bisnis ekspor itu. Gue ulang sekali lagi, mimpi tanpa eksekusi itu halusinasi. Tapi big dreams, mimpi yang besar, plus eksekusi yang tepat, dan juga daya tahan bisa jadi billion dollar bisnis. Indonesia butuh kita semua, generasi muda, untuk jadi eksportir-eksportir baru. Sehingga Indonesia bisa memaksimalkan sumber dayanya dengan baik, sumber daya manusianya dengan baik, untuk memperluas produk kita ke dunia internasional dan juga meningkatkan ekonomi kita, sehingga negara kita bisa jadi negara yang maju. Pasti teman-teman mau semua ya, Indonesia jadi negara maju. Maka ayo segera eksekusi big dream semua menjadi eksportir, menjadi billion dollar di bidang ekspor, dan saya tunggu kalian bisa jadi eksportir-eksportir baru kebanggaan Indonesia.